mengetahui tentang makna-makna di balik kalimat zikir la ilaha illallah, kemudian sedikit manfaatnya, dan berikut materi tentang masih manfaat di dalam berzikir. Karena banyak hadis dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menyatakan tentang keutamaan zikrullah. Di dalam kitab ini hanya cuplikan-cuplikan sedikit, kemarin ayat, sekarang insyaallah hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan tentang manfaat zikir. Selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aktsara dzikrallahi, barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, baik zikir melalui lisan maupun dengan qalbu, lebih-lebih diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang lebih utamanya ya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai zikir mah zikir, qalbu mah berdenyut lafaz Allah, tapi kelakuan jauh dari orang yang zikir. Insyaallah tidak ada di kita mah ya, insyaallah. Karena yang hakikatnya berzikir adalah mengingat Allah. Mengingat Allah sama dengan mengingat bahwa makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di hadapan kita itu semuanya hakikatnya adalah ciptaan Allah. Ketika kita berjalan, tentu kita berjalan kadang-kadang ya, kadang-kadang menginjak rumput ya. Nah, rumput itu walaupun lemah tidak berdaya, tetap pada hakikatnya itu adalah makhluk Allah. Ada di jalanan kucing, yang sebagian orang tidak senang dengan kucing, ayo ditajong. Kota uing-uingan, buntutnya kekepehan. Kemudian bahkan ada anak kecil yang seharusnya kita sayangi dan kita jaga, luak-liak nggak ada orang, jiwir celina. Itu tidak mencerminkan orang yang zikir ya, tidak mencerminkan orang yang zikir, karena hakikatnya orang yang berzikir itu ingat kepada Allah. Ingat cerita Wali Songo dulu ya, zaman waktu SD itu ya, wallahu alam dibuatnya apa oleh Deddy Mizur atau siapa itu ya. Kisah tentang Sunan Bonang yang dimintai atau dicegat oleh Jayakarta, bukan Jakarta, apa tuh? Widadaktikta ya, yang Raden Syahid lah, Raden Syahid. Nama sebelum menjadi Sunan Kalijaga, ya Raden Syahid. Nah, pas mengendap-endap Raden Syahid, memang beliau seorang Raden ya, putra dari Tumenggung apa gitu ya. Nah, karena difitnah, diusirlah dia dari rumahnya, dari istananya. Dulu mah setingkat bupati dianggap raja gitu ya, raja kecil, raja wilayah kecil. Nah, kemudian untuk menyambung hiduplah di hutan. Kebetulan ada orang yang lewat, dilihat pakaiannya gagah, atau maklum seorang pendakwah saudagar ya, Sunan Bonang itu kaya raya dan kelihatan memegang tongkat. Kemudian karena melihat tongkatnya antik ini, berkilauan, disangka itu adalah emas, di ujungnya itu ada emasnya. Nah, direbutlah oleh Raden Syahid sampai terjelembab itu Sunan Bonang. Kemudian menangis beliau. Raden Syahid heran, nyebutnya mohon maaf ya, karena belum tahu bahwa itu waliullah, kakek nyebutnya. Kakek, kenapa engkau menangis? Bukankah kakek tidak luka sedikit pun? Lagian jatuhnya pelan-pelan katanya. Aku bukan menangis karena terjatuh, bukan. Aku menangis karena tanpa sengaja aku menginjak dan mencabut rumput ini katanya.
Hakikatnya rumput ini sedang berzikir kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Rumput ini asalnya sedang berzikir, karena aku cabut maka dia mati, maka tidak lagi berzikir kepada Allah. Subhanallah ya. Oh maaf kek, saya kira ini tongkatnya antik, makanya saya mau merebut dari kakek ini, siapa tahu bisa dijual mahal gitu. Kata Sunan Bonang, anak muda, kalau seandainya engkau pingin emas gampang saja katanya. Beliau nunjuk sambil nunjuk pohon kelapa. Tuh lihat tuh pohon kelapa. Silahkan ambil emas di dalamnya katanya, dan semuanya itu emas. Betul aja, jadi emas semuanya. Nah, kemudian berlalulah Sunan Bonang, ketika diambil jadi kelapa lagi biasa. Sambil jatuh gitu ya. Nah, kemudian dia berpikir, ini bukan orang sembarangan nih, katanya, saya akan berguru kepadanya. Jadilah murid Sunan Bonang. Asalnya itu kisah tertegunnya dengan tercabutnya rumput gitu ya. Jadi hati-hati orang yang berzikir, jangan sampai melukai atau bahkan mencabut nyawa makhluk apapun di dunia ini tanpa haknya. Bagaimana kalau nyamuk, katanya, kan itu makhluk Allah. Kan mengganggu kita, ceplak we nggak ganggu. Atau kalau benar-benar sayang sama nyamuk, nggak pengen membunuh, diobati. Apa itu? Diobati. Obat nyamuk gitu. Diobati. Sama aja ya. Hakikatnya kalau mengganggu kita boleh diusir atau dibunuh. Tapi kalau tidak mengganggu, jangan sekali-kali mengganggu. Itu adalah hakikat orang yang berzikir. Zikir wa malu bil arkan ini yang paling susah. Kalau zikir la ilaha illallah gampang. Kemudian kalau zikir di dalam kalbunya Allah gampang. Tapi kalau seandainya wa malu bil arkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini yang susah ya. Yang saya sendiri senantiasa berusaha untuk belajar, kalaupun toh ada salahnya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin ya Allah. Man aktsaru Man aktsaru dzikrallahi, barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, faqad bari'a minan nifaq, maka sungguh dia akan terbebas dari sifat nifaq. Apa itu nifaq? Munafik. Munafik sering orang mengartikan berkepala dua gitu ya. Satu menghadap, satu membelakangi, atau satunya subhanallah, padahal di belakang gitu ya. Itu artinya nifak gitu ya. Nifak itu munafik. Sifatnya nifak, orangnya munafik, sama dengan syirik. Sifatnya atau perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Beda dengan orang Sunda, orangnya izin, perbuatannya syirik. Syirik Arab dengan syirik Sunda beda nggak? Pakarnya nih Pak Nana ditanyain. Beda ya syirik Sunda Pak ya. Sama dengan insya Allah dengan mohon insya Allah gitu. Sama nggak? Beda. Kalau insya Allah, ya saya sudah berniat, tapi kalaupun toh Allah menakdirkan saya, karena saya belum tahu kejadian apa yang akan datang. Beda dengan mohon insya Allah. Sama tidak? Tidak tuh. Kalau orang insya Allah Sunda mah, apalagi orang Sunda Cilengsi ya. Orang Sunda Cilengsi basa-basi gitu Pak ya. Basa-basi daripada tidak menjawab sama sekali. Mohon insya Allah. Padahal sa'anya cincin kecil. Kalau yang betul mah insya Allah gitu ya. Beda Sunda dengan Arab beda ya.
Nah, jadi nifak itu adalah perbuatannya, sedangkan orangnya adalah munafik, berkepala dua, yang satu menghadap, yang satu membelakangi. Salah satu ciri orang munafik itu ayatul munafiki salah satun, bahwa ciri orang yang munafik itu ada 3. Ida ahdatsa kadzaba, apabila dia berbicara selalu bohong. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya maka dia mengkhianati. Wa idza tumina barusan ya, wa idza tumina khana, wa idza apalah satu lagi? Oh, wa idza berjanji itu artinya apa bahasa Arabnya? Itulah wa idza berjanji. Dan apabila berjanji dia mengingkari, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, di dalam hal beribadah beda tipis antara munafik dengan musyrik, ya, dalam hal pelaksanaannya. Nah, dalam hal itu ada satu ibarat yang mengatakan gimana tuh yang itu temi aduh lupa lagi, nanti aja lah ya, suka lupa saya tuh. Seseorang yang beribadah kepada Allah seseorang yang beribadah selain karena Allah fahuwal musyrik. Dan kalau seandainya beribadah takut dinilai oleh orang lain, maka itu adalah munafik. Ya, nanti dulu bahasa Arabnya lupa lagi saya. Intinya begini, kalau seandainya kita sedang beribadah, taruhlah sholat maghrib gitu ya, sholat maghrib dan sholat isya, yang pada dasarnya sholat maghrib dan sholat isya itu banyak dilaksanakan di masjid atau musola. Kalau seandainya seseorang menekadkan beribadah selain karena Allah, entah karena ingin dipuji oleh teman, entah karena ingin dinilai soleh, entah karena ingin apa dan itu, nah maka itu adalah musyrik, karena meniatkan ibadah bukan karena Allah. Tapi sebaliknya, apabila seseorang meninggalkan ibadah karena takut dinilai oleh orang lain, maka itu ciri orang yang munafik. Munafik itu, saya kalau ke masjid takut disangka riya nih, ibadah mah saya mah pengen tersembunyi aja gitu ya. Akhirnya di rumah terus gitu ya. Kemudian kalau ada kenceleng Jumatan gitu ya, kan orang suka ngasih kenceleng gitu ya. Ini mah takut disangka riya, aku sama diam aja, saya mendiam gitu. Pura-pura tidur, segala macam. Terutama ketika di bis kota ya, pada ada yang apa tuh ngamen gitu. lewat pura-pura gitu ya. Padahal mau tahu itu lagi arah yang ngamen gitu ya. Nah, kenapa? Saya mah biasa-biasa aja, takut disangka riya oleh orang lain. Itu teh justru menghindari maksiat karena takut oleh penilaian orang lain, itu adalah munafik. Lalu bagaimana seharusnya? Ibadah mah ibadah saja, laksanakan saja sebagaimana mestinya. Adapun kalau orang menilai ini dan itu dan ini, terserah sama dia ya. Yang penting kita meluruskan niat, membaguskan ikhtiar kita, dan hasilnya serahkan semuanya kepada Allah. Lebih selamat gitu mah ya, daripada kita ribuh sorangan. Jangan-jangan orang lain menilai saya, jangan-jangan orang lain mendengar saya begini dan begitu. Ribuh amat ngurusin orang lain, urusin aja diri sendiri gitu ya.
Dan kalau seandainya kita mau menyenangkan hati orang lain, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Teman kita 10, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan seterusnya. Yang satu pasti berbeda dengan yang lain. Yang satu bilang, ente mah hebat, katanya, begini. Yang satu, ngapain sih ceramah-ceramah di masjid, udah aja ceramah mah lihat di YouTube, sama-sama aja katanya. Dan lain sebagainya gitu ya. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua teman. Yang pasti apapun yang dilakukan, jangankan kita, Rasul saja yang akhlaknya paling istimewa dihalangi oleh orang lain tidak? Dihalangi. Dibenci oleh orang lain tidak? Dibenci. Jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan, yang memberikan rezeki, yang memberikan segala macam kenikmatan, tetap aja ada orang yang mencela kepada Tuhan. Itu orang-orang ateis. Betul tidak? Saya kan hidup sama saya sendiri. Tuhan siapa? Saya tidak percaya sama Tuhan, katanya. Tuh kan? Jangankan Nabi Muhammad SAW orang yang paling istimewa, orang yang paling tinggi akhlaknya, Tuhan saja mereka cela, gitu ya. Maka kita mah biasa-biasa aja. Jangan ingin dinilai oleh orang lain, jangan takut dinilai baik oleh orang lain. Laksanakan saja sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Insya Allah kita akan terhindar dari ucapan-ucapan negatif, ya. Kalau kata para motivator mah, seandainya burung elang dipatuk oleh burung gagak, nah ini elang nih ya, kemudian di atasnya burung gagak, kira-kira cara melepaskannya bagaimana Ibu? Burung gagak lebih kecil daripada elang, tapi dia coba-coba untuk mengganggu elang dengan mematuk-matuk kepalanya. Kira-kira kalau dipatuk lagi oleh elang itu mampus tidak? Mampus. Tapi elang tidak sampai mematuk kembali kepada itu burung gagak, karena ngapain gitu ya? Ngapain buang-buang energi dan waktu? Elang terbang aja dan sampai tinggi, setinggi-tingginya. Lama-lama itu burung gagak kehabisan nafas. Karena kemampuan terbangnya gagak tidak setinggi elang. Tinggi, lama-lama jatuh sendiri karena kehabisan oksigen, meninggal sendiri. Jadi kalaupun toh ada orang yang begini kepada kita, biarkan saja selama kita masih dalam koridor kebaikan. Bisa dipahami Ibu Bapak? Bisa ya. Jadi jangan terlalu mempedulikan apa kata orang, karena tidak semua orang mungkin kita bisa menyenangkan semuanya. Itu ya, arti nifak itu seperti itu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi alamul iman, bahwa zikir kepada Allah itu adalah sebagai cirinya keimanan seseorang. Saya teringat ya, waktu beberapa mungkin 10 tahunan yang lalu ya, 10 tahun yang lalu ada orang yang belajar zikir, tapi zikirnya salah sama gurunya, dan guru zikir ini mengharuskan murid-muridnya itu orang-orang kaya semuanya. Kalau saya berguru kepada beliau sudah tidak mungkin diterima. Kenapa? Saya orang miskin gitu ya. Minimal harus bermobil semuanya gitu ya. Nah, salah satu fatwaan si guru zikir tersebut adalah keimanan itu bisa diukur dari minyak wangi katanya. Minyak wangi ini harganya 750. Tapi kalau ini 1.500.000. Nah, tidak ada yang 500 itu, tidak ada. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin bagus katanya minyak wanginya. Maka belilah jamaah tersebut kepada gurunya itu minyak wangi yang harganya 750. Dia perlihatkan kepada saya. Ini katanya keimanan orang yang istimewa itu seperti itu. Berapa Ibu belinya?
750 katanya. Ibu silahkan cek di apa perapatan tuh ada toko kitab ya, yang penitipan motor. Di situ ada Kang Yana. Kau coba beli yang seperti ini gitu ya. Kalau lebih dari 10.000, tolak nama saya gitu. Sebutkan nama saya aja katanya. Kemudian, betul juga katanya, 10.000 di situ katanya. Kemudian ini beras biasa. Beras itu dihargai berapa Mi? 3 juta ya? 3 juta setengah. Ini katanya kalau ditelan itu menandakan keimanan seseorang akan semakin meningkat. Cuma beras doang saya bilang. Nah, itu ya, makanya hati-hati memilih guru untuk berzikir. Ada sebagian orang yang datang kepada dia itu bukan berzikir kepada Allah, tapi berzikir menurut caranya dia, supaya dikelabui dan supaya untuk mengeruk kekayaan secara pribadi. Kalau seandainya ada guru yang muridnya harus orang-orang kaya, nah itu salah satu cirinya itu. Karena orang yang berzikir itu tidak ada biaya, tidak harus pakai seragam, tidak harus berjamaah, dan biasa-biasa aja gitu ya. Kalau seandainya Bapak dan Ibu datang ke Suryalaya gitu ya, mau pakai batik, pakai kaos, pakai seragam, pakai celana, pakai sarung, bebas-bebas aja gitu ya. Karena memang tidak dikhususkan untuk berpakaian, itu tidak harus bertasawuf. Yang tasawuf itu hatinya. Ingat ketika Pangarsa Ajengan Zezen Bazul Ashab, kan beliau sebelum ber-TKN itu bertorikoh dengan beberapa torikoh. Kebetulan yang beliau senangi itu bertasawuf ala orang-orang yang menyederhanakan dirinya dengan berpakaian compang-camping gitu ya. Betul, pakaiannya compang-camping, kemudian pakai sendal cepit swallow. Dan itu sudah terbiasa bagi beliau makan yang seadanya gitu ya. Padahal beliau kiai besar. Ketika sudah sowan ke Pangarsa Abah, nah diutuslah ketika sudah pamit gitu, beliau sudah kembali ke jalan, diutuslah seorang kiai untuk menemui Ajengan Jejen di Udag gitu ya. Kemudian Ajengan kesini katanya. Kata Pangarsa Abah, sudah saja yang bertasawuf itu kolbunya, pakaiannya mah gak usah bertasawuf. Oh begitu ya? Ya katanya. Setelah datang ke rumah, beliau langsung ke toko pakaian, beli apa tuh? Safari, beli pakaian jas dan juga pakaian safari, 2 setel. Tanpa disangka di situ sudah menunggu orang yang akan membayarkan apapun yang dipesan oleh Ajengan Jejen. Mangga Ajengan jangan cuma 2 tuh, kalau untuk Ajengan mah 4 aja, biar bisa melayani umat dengan leluasa dan juga berwibawa katanya. Ternyata hari itu beliau membeli jas dan safari sampai 4 setel gitu. Kemudian makanan mewah semua dibeli, dan langsung beliau belinya mobil Nissan Terrano. Nah emang orang kaya itu aja kan. Nah gitu ya. Jadi di dalam bertasawuf itu bukan mencerminkan pakaian kita, bukan mencerminkan peci kita. Yang utamanya adalah amal perbuatan kita harus sesuai dengan orang-orang yang berzikir. Lisan kita senantiasa basah dengan lantunan zikrullah, terutama qalbu kita tidak pernah terputus dari mengingat Allah. Bagaimana tuh tidak pernah terputus dari mengingat Allah? Kan kita harus tidur, kan kita harus melayani tamu, kan kita harus bermuamalah dengan pekerjaan kita. Nah, ada tekniknya. Teknik yang pertama, qalbu kita senantiasa mendengungan apa? Mendengungan Allah, Allah, Allah. Sedang menulis, sedang nyetir, sedang masak, sedang aktivitas apapun, senantiasa mendengunkan lafaz
Allah. Nah, itu mah udah beres lah, kita mah udah beres ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita seandainya mau tidur? Apakah harus zikir selamanya? Nah, tidak. Untuk tingkatan kita, teknik yang mudah adalah sebelum tidur diusahakan wudhu dulu, kemudian sholat sunnah beberapa rakaat, kemudian zikir. Zikirnya zikir apa aja? Misalkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru juga beberapa zikiran kita sudah apa aja, sudah tidak terdengar lagi. Nah, bangun-bangun jam 3 misalkan. Dari jam 9 sampai jam 3. Nah, dari jam 9 sampai jam 3 tersebut di hadapan Allah, Bapak dan Ibu dianggap sedang berzikir. Subhanallah, ya. Itu ilmu ajengan jejen dari pangarsa Abah. Dari intinya dari pangarsa Abah juga itu ya. Nah, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga, zikir ala Nabi dan ala wali. Nah, ini mah kayaknya belum, masih wacana gitu ya. Masih wacana. Tapi sudah dibuktikan oleh ajengan Zuki bahwa ternyata waliullah pun sama dengan para nabi, senantiasa qalbunya berzikir. Sudah pernah saya sampaikan kan ya, ketika pangarsa Abah memanggil ajengan Zuki, kemudian jam 9 beliau tertidur, tapi di dalam tidurnya terdengar Allah, Allah, antara dengkur dikit sama detakan jantung itu terdengar Allah, Allah. Dan Kiai Zuki tahu persis suara siapa itu, karena ya namanya kepada guru itu hafal banget gitu ya suaranya. Maka subhanallah, itu katanya satu-satunya hadis yang paling berkesan di saya ketika Allah memperlihatkan kepada saya dengan izin pangarsa Abah bahwa pangarsa Abah bisa berzikir di dalam tidurnya. Subhanallah ya. Nah, nomor 1, nomor 2 insya Allah bisa kita laksanakan ya. Nomor 3 mah barangkali kakek bayi haki sudah jadi wali, beritahu saya kayak ya. Faqad bari'a minan nifaq. Siapa orang yang banyak berzikir, maka insya Allah hakul yakin dia akan terbebas dari sifat munafik. Selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi alamul iman. Oh, ini sudah ya. Bahwa zikir itu sebagai cirinya iman kepada Allah. Nah, bagaimana tidak beriman orang-orang yang berzikir ya? Wong Allah tidak kelihatan. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu, para sahabat tidak pernah berjumpa, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak pernah berkumpul dengan kita. Yang ada hanya riwayatnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, betapa kita sangat percaya dengan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengapresiasi kepada kita. Apa itu apresiasi Rasulullah? Tuba liman ro'ani wa amanabi. Sungguh beruntunglah orang-orang yang berjumpa dengan aku, kata Rasulullah, dan mereka beriman kepadaku. Kira-kira yang disebutkan Rasul siapa? Para sahabat. Karena pengertian para sahabat itu ada 3 syaratnya. Pertama, orang itu harus beriman. Kedua, harus pernah berjumpa dengan Rasulullah. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan iman. Bagaimana kalau dia meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul, tapi sering berjumpa dengan Rasul, bahkan sering bermulazamah, bahkan serumah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya siapa?
Abu Thalib ya, Abu Thalib itu paman Rasulullah yang kemudian menjadi ayahnya, ayah angkat Rasulullah. Nah itu tidak bisa disebut sebagai sahabat. Kenapa? Karena belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ada juga sahabat yang dimintai oleh Rasulullah untuk dimintakan doa apabila berjumpa dengan dia, yaitu sahabat Umar. Wahai Umar, nanti sepeninggalanku, katanya, engkau akan bertemu dengan seseorang yang sangat soleh. Engkau harus minta doanya karena doanya sangat mustajabah. Sayyidina Umar kirain ulama besar gitu ya. Kok saya sebagai pemimpin perang, sebagai mantunya, mertuanya Rasulullah dan juga sahabat yang utama, kenapa harus dimintakan doa? Pasti ini beliau ini ulama besar katanya. Tapi ternyata subhanallah, setelah Rasulullah meninggal, ada rombongan dari Yaman, kemudian beliau menemui sahabat Umar. Wahai Umar, saya adalah Uwais Al-Qarni, katanya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Buru-buru sahabat Umar sebenarnya gengsi kepada pemuda lusuh, pemuda dusun gitu ya, tapi harus memintakan doa. Tapi karena ingat ucapan Rasulullah, beliau pun dengan sangat tawadhu minta doanya. Nah, apa kelebihannya? Bukan sahabat karena memang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi lebih utama daripada sahabat, maksudnya sahabat pun dimintakan doa oleh Rasulullah kepada beliau. Kenapa coba? Karena sangat baktinya Uwais Al-Qarni kepada sang ibunya. Tidak datang menjumpai Rasul itu bukan karena tidak cinta kepada Rasul, bukan, karena sibuk mengurusi ibunya, makannya, berpakaiannya, mandinya, berjalannya, semuanya itu diurusi oleh Uwais Al-Qarni, sehingga tidak ada kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Tapi Rasul sudah tahu duluan karena memang diberitakan oleh Allah, maka ketaatan beliau kepada ibunya diapresiasi oleh Rasulullah sehingga dimaklumi, dan itu subhanallah dianggap lebih utama daripada sahabat Umar. Subhanallah ya. Tidak ada orang tua yang tidak mulia di hadapan di hadapan anaknya. Semuanya mulia. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibunya. Bukan berarti telapak kaki ada roromehen, bukan. Dari tinggal 5 roromehen ya teteh. Tapi jangan mencela orang yang roromehen ya. Itu teh sangat bermanfaat Ibu. Terutama ketika berjalan di lereng sawah gitu ya. Kenapa? Ketika tidak pakai sendal, cekit gitu ya. Itu ada remnya itu. Roromehen teh perpecahan antar suku itu. Nah, walaupun bagaimanapun kedudukan sosial seorang ibu, tapi di hadapan Allah dan Rasulullah betapa sangat mulianya ibu. Subhanallah ya. Maka semua kaum muslimah ya, kaum muslimah betapa sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, dengan Rasul menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, karena baktinya kepada orang tua. Bahkan sampai Rasul mengulangi ketika ada orang yang bertanya, kepada siapa saya harus berbakti ya Rasul? Ummuka. Lalu siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Baru keempat adalah abuka, ayahmu. Dalam artian hormat dan taat kepada seorang ibu lebih utama daripada taat seorang ayah. Karena ya ibu mah perjuangan lebih dahsyat ya, lebih dahsyat. Sehari-hari bahkan 9 bulan pertama ada di dalam rahim ibu. Kemudian 2 tahun ada di dalam ASI ibu. Kemudian dari mulai
2 tahun sampai usia tamyiz dalam asuhan ibu, dalam tamyiz sampai balik juga dalam didikan ibu, dari didikan dari mulai balik sampai usia nikah juga sama ibu. Segala sesuatu sama ibu. Kalau ayah mah kan bagian luar gitu ya, bagian luar. Dalam artian subhanallah, betapa Rasulullah SAW sangat memuliakan kaum ibu, maka sesungguhnya kaum ibu harusnya lebih berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebelum ada Islam, perempuan itu subhanallah, mohon maaf ya, dianggap piala, bisa digilir-gilir ya. Itu sebelum Islam. Tapi ketika Rasulullah menegakkan kehormatan kaum wanita, terutama ibu, Masya Allah, terbalik itu 180 derajat. Jadi derajat harkat martabat orang tua, terutama ibu, diangkat setinggi-tingginya dalam Islam. Subhanallah ya. Maka ibu harus lebih banyak bersalawat nih ibu ya. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Jangan sampai ketika nimang cucu tang tiling ting tang ting tang jangan seperti itu ya. Itu bagus jelek. Bagus jelek. Nimang cucu seperti itu pakai lagu-lagu Sunda bagus jelek. Bagus tuh ya, daripada di hop beledak gitu. Tetap bagus lagi ya, bagus gitu. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu membaca sholawat gitu ya. Karena ibu sudah diakhiri dengan sholawat. Oh, dikit lagi nih. Wa hisnum minasyaiton, dan tameng dari godaan setan, wa hirzum minan niron, dan juga benteng dari api neraka. Jadi orang yang berzikir pertama sebagai ciri keimanan seseorang, dan juga bara'atun minan nifaq, terbebas dari kemunafikan, wa hisnum minasyaiton, dan juga tameng dari godaan setan, wa hirzum minan niron, dan juga benteng dari api neraka. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan keikhlasan kita untuk berzikir selamanya, dan Allah berikan semuanya fadilah dan karunia-Nya bagi kita.